Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fajri Panyili, kelas A Biologi 2017, akan mempresentasikan hasil analisis data kependudukan, data pertanian, data peternakan, dan data pengeluaran. Baik, data kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1960 dan Nomor 7 Tahun 1960, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan 2 tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, di mana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat di mana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus. Kemudian, survei penduduk antar sensus. Informasi yang dikumpulkan dari survei ini sebagian besar adalah sama dengan yang dikumpulkan dengan menggunakan perhitungan sampel dari sensus penduduk menyangkut kelahiran dan kematian. Kemudian registrasi penduduk. Informasi dikumpulkan dalam registrasi penduduk adalah kejadian vital seperti kelahiran, kematian, dan migrasi yang dialami oleh penduduk tertentu atau rumah tangga dan dilaporkan pada perangkat desa. Kemudian kita masuk ke data pertanian. Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian atas risiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik pertanian tanaman pangan maupun perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Harga produsen adalah harga transaksi antar petani atau penghasil dan pembeli, pedagang, pengumpul, atau tengkulak untuk setiap komoditas menurut satuan setempat. Sedangkan satuan yang dipakai adalah satuan yang lazim, dipakai untuk pembelian atau penjualan secara partai besar. Satuan dari masing-masing jenis barang harus jelas dan tegas. Misalnya kilogram, kuintal, 10 kilogram, 10 buah, ikat, dan sebagiannya. Satuan setempat yang umumnya dipakai di daerah telah dikonservasikan ke dalam satuan standar seperti di atas. Kemudian harga eceran. Harga eceran adalah harga transaksi antar penjual dan pembeli untuk tiap jenis barang yang diecerkan menurut satuan setempat. Karena satuan setempat yang digunakan di tiap daerah mungkin berbeda. Oleh karena itu, pencatatan dilakukan sesuai dengan harga eceran di dalam satuan setempat yang lazim. Yang lazim dipakai di daerah masing-masing. Sedangkan harga yang dicatat di dalam daerah daftar isian adalah harga yang telah dikonversikan ke dalam satuan baku yang tercantum dalam daftar isian. Kemudian kita masuk ke perhitungan harga. Dalam menghitung rata-rata harga eceran setiap jenis barang untuk masing-masing provinsi, setiap bulannya digunakan rata-rata relatif harga atau RH. Relatif harga adalah perbandingan antar harga pada bulan bersangkutan dengan harga pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga pada bulan bersangkutan untuk suatu jenis barang tertentu didapatkan dengan menghasilkan rata-rata relatif barang atau jumlah RH dibagi dengan banyaknya sampel dengan rata-rata harga barang tersebut pada bulan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke data pengeluaran. Nah, pada data pengeluaran dan konsumsi rumah tangga sendiri merupakan konsumen atau pemakai barang dan jumlah sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal, dan kewirausahaan.
Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga. Kemudian penerimaan lainnya yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer, perkiraan pendapat atau imutasi dari rumah milik rumah tetangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang atau jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lainnya, maupun dari luar negeri. Kemudian kita masuk ke cara penggunaan pendapatan. Yang pertama, cara penggunaan pendapatan ini adalah membelanjakan untuk barang-barang yang bisa dikonsumsi. Sedangkan yang kedua, tidak membelanjakan seperti kita bisa menabung, ditabung ke bank, ke ATM sendiri bisa. Kemudian pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi, terdapat berbagai macam barang konsumsi, termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagiannya, yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga, yaitu keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Nah, apabila penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan rumah tangga. Kemudian, pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk dikonsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan, tanpa memperhatikan asal barang, dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk keperluan usaha atau diberikan kepada pihak lain. Terus, pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu, baik konsumsi makanan maupun bukan konsumsi makanan. Selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi atau pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun tidak, terhadap jumlah penduduk. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jangan bilang.